Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan menjaga setiap Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, dimanapun melangkah. Pagi hari ini saudara, sebelum kita beranjak dari rumah kita menuju tempat pekerjaan masing-masing, melaksanakan aktivitas masing-masing, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, berkatilah pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hati, tubuh dan jiwa kami. Hamba-Mu juga yang menyampaikan, berkatilah, urapilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dan terambil dari Matius 5. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, seberapa tinggi level atau tingkat kehidupan rohani saudara? Seberapa tinggi level tingkat kehidupan rohani kita pada saat hari ini? Tingkat kehidupan rohani seseorang bukan ditentukan oleh rajin tidaknya pergi ke gereja, sering tidaknya ia berdoa, sedikit banyaknya persembahan yang diberikan. Itu semua bukannya ukuran untuk menentukan level kehidupan rohani seseorang. Saudara, kesediaan hati untuk mengampuni adalah cermin dari kehidupan rohani seseorang. Persembahan dibandingkan mengampuni. Saudaraku dikasihi Tuhan, persembahan dibandingkan mengampuni. Ayat renungan hari ini saudara membandingkan antara persembahan dengan mengampuni. Persembahan di atas mezbah adalah salah satu bagian dari ibadah. Tetapi kita baca saudara, perintah Yesus, tunda ibadah kita karena ada sesuatu yang belum beres di hati kita. Saudara, kita diminta untuk berdamai lebih dahulu dengan orang lain, baru melanjutkan untuk mempersembahkan persembahan itu. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini, saudara? Pengampunan jelas mempengaruhi ibadah. Ibadah berhubungan dengan kehidupan rohani. Jadi secara otomatis, saudara, pengampunan juga berpengaruh dengan kehidupan rohani seseorang. Ukuran kehidupan rohani, baik tindakan, tinggi rendahnya kehidupan rohani seseorang, tergantung juga dengan bagaimana pengampunan yang diberikan kepada orang yang bersalah kepadanya. Bicara memberikan pengampunan adalah perkara sulit. Seringkali orang gagal mempertontonkan apakah kita benar tulus dan ikhlas mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apalagi jika kesalahan itu sangat fatal dan berpengaruh pada perjalanan kehidupan kita. Dari sanalah kita bisa bercermin tentang kehidupan rohani kita. Mari berkaca. Sayang sekali hanya gara-gara kita tidak bisa mengampuni, maka rusaklah kerohanian hidup kita. Potret kita ternoda hanya oleh karena kita tidak mampu mengampuni kesalahan orang lain. Berikut ini adalah firman Tuhan yang perlu kita renungkan dalam Matius 6 ayat 15. Kita renungkan dalam-dalam, saudara. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, saya baca sekali lagi. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Kesimpulannya saudara, kesimpulan yang kita peroleh, perkara mengampuni bukan soal biasa. Akibatnya sangat berat bagi orang perjalanan rohani kita. Bagi perjalanan rohani kita. Tidak ada pilihan lain kecuali belajar untuk bisa mengampuni. Dari seorang kecil. Dari soal kecil sedang hingga soal besar. Dari masalah yang sepele, ringan, hingga ke perkara yang berat. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari bercermin. Siapakah diri kita sebenarnya? Pribadi yang mudah mengampuni ataukah orang yang menyimpan kesalahan orang lain? Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menasehati hati pemikiran kami, supaya kami Tuhan benar-benar mengampuni, supaya Tuhan juga mengampuni kami. Karena itulah jalan daripada firman-Mu Tuhan yang mengajar kami di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Berilah kami hikmat pengetahuan yang daripada sorga, sehingga kami Tuhan dapat mempraktekkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar di pagi hari ini, berkatilah. Berkatilah keluarganya, berkatilah setiap langkah aktivitas mereka, berkatilah setiap pemikiran-pemikiran mereka. Tangan kasih Tuhan selalu mengulurkan tangan bagi setiap tubuh, roh, dan jiwa mereka, sehingga mereka makin hari semakin berkenan kepadamu. Terpuji, termulialah Tuhan di pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi setiap Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sampai jumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.